Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Ajeng Hatalaya bisa kembali menyapa Tribuners. Tentunya apa kabar Anda yang sudah memulai 2024 ini dengan penuh semangat tentunya ya. Baik, di Tribun Bastory hari ini kami menghadirkan narasumber kami yang merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Beliau adalah Pak Subair. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami mengundang beliau dan tidak asing banget di portal kami ya, karena memang Tribuners kita semua berada di tahun politik yang mana sebentar lagi pesta demokrasi akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 mendatang tentunya. Dan jelang pemilu 2024 ini Tribuners, baru saja Bawaslu Republik Indonesia mengumumkan adanya temuan-temuan begitu ya selama masa pengadaan hingga distribusi logistik pemilu ke kabupaten maupun provinsi yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana nih dengan di Provinsi Maluku? Adakah temuan-temuan serupa? Nanti bakal kita bahas langsung dengan Pak Subair di sini. Sembari ngobrol di Tribun Bastory, Tribuners kalian boleh bertanya ya di kolom komentar terkait dengan tema yang kita bahas ataupun mungkin kritik ya. Kalian menemukan sesuatu di lapangan, boleh banget, atau saran ataupun mau ngelapor terkait dengan pelanggaran-pelanggaran peraturan KPU di lapangan selama masa kampanye juga boleh banget Tribuners. Oke. Nah, dengan Pak Subair ini, Pak Subair tadi sudah kita obrol-obrol juga ya terkait dengan pengumuman terbaru yang disampaikan oleh Bawaslu Republik Indonesia baru saja 2 hari yang lalu terkait dengan temuan ya di masa pengadaan hingga distribusi yang dikalkulasikan dari berbagai daerah. Bagaimana dengan di Maluku? Namun sebelum kita membahas terkait dengan hal itu ya, terkait dengan distribusi logistik nih di Provinsi Maluku, kita tahu kita punya 11 kabupaten kota dan untuk menjangkaunya kebanyakan kita menggunakan transportasi laut. Nah, mungkin agar Tribuners bisa paham juga, terutama kan Tribuners kami ini tidak hanya stay di Provinsi Maluku nih. Mereka ada di mana-mana nih, ada di Belanda juga, kebanyakan di Singapura juga yang terus mengupdate berita dari tribunambon.com. Kondisi topografi di Provinsi Maluku itu seperti apa dulu nih? Oh iya, baik. Maluku termasuk 7 ya, 1 dari 7 wilayah atau provinsi kepulauan di Indonesia. Kalau tidak salah 7 ya. Iya, iya. Dan memang secara topografi 92,3% wilayah Maluku itu adalah laut. Betul. Tapi dalam hal distribusi logistik, kita tidak hanya menghadapi ganasnya gelombang di lautan, tapi di daratan pun kita menghadapi minimnya akses transportasi di gunung. Nah, itu sudah kami petakan, dan nanti kita akan terus memastikan bahwa tantangan di laut dan tantangan di daratan terutama di pegunungan ini tidak menjadi penghambat distribusi logistik sampai pada tempat TPS secara tepat waktu. Baik, itu adalah komitmen ya, Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Baik, lalu berdasarkan mappingnya tadi yang disampaikan itu, daerah manakah dari 11 kabupaten kota yang dirasa sangat sulit untuk dijangkau dalam pendistribusian logistik pemilu? Iya, kami telah memetakan kesulitan dalam hal distribusi logistik yang dari kabupaten sampai ke TPS. Dan memang kalau ditanya daerah yang paling sulit, semua sulit. Hanya satu daerah yang mungkin relatif mudah, di mana? Kota Ambon. Ya, betul sekali. 5 kecamatan di Kota Ambon itu semua bisa dijangkau dengan darat, tetapi di semua kabupaten kota itu hampir semua sulit. Misalnya kita punya 2 kabupaten di satu pulau, Buru Selatan. Ya, kecamatannya kan masih satu kepulauan, tapi untuk menjangkau kecamatan dari ibu kota kabupaten, misalnya dari Namrole ke kecamatan-kecamatan itu kan kebanyakan tidak bisa lewat darat, itu harus lewat pesisir, menyisir, dan kemudian
untuk di daerah misalnya Maluku Tengah, Seram bagian barat, mereka memiliki pulau-pulau yang terpisah dengan pulau induk. Sementara ada banyak juga penduduk yang tinggal di pegunungan di Manusela sana. Ya, terutama di Pulau Seram ya Pak. Pulau Seram yang untuk menjangkau tempat itu tidak cukup, tidak bisa dengan kendaraan, tapi harus berjalan sampai 3 hari 3 malam. Betul. Di SBT juga misalnya untuk menjangkau beberapa desa itu harus melewati sungai yang tanpa jembatan. Dan di 2019 kita punya banyak dokumentasi yang menggambarkan bagaimana sulitnya mendistribusikan logistik dari ibu kota kabupaten ke kecamatan, dan nanti lebih bertambah sulit lagi dari ibu kota kecamatan ke desa-desa untuk sampai TPS. Tapi memang kita menganggap atau menilai bahwa wilayah-wilayah yang di sebelah timur, makin ke timur makin susah, makin sulit, betul. Ya, SBT, Kepulauan Aru, KKT, Maluku Barat Daya, kemudian mungkin Maluku Tenggara, ya, Kota Tual. Kota Tual itu kota, tapi punya 2 kecamatan yang terpisah, gitu. Ditambah lagi memang bulan-bulan Januari, Februari nanti juga sedang terjadi gelombang ekstrim atau cuaca ekstrim di wilayah, terutama wilayah timur. Itu yang menjadi pemetaan kita, dan kita sudah menyiapkan mitigasi, dan memang ini menjadi tanggung jawab KPU sebenarnya. Ya, nanti kita bahas lagi ya bagaimana sih sinergitas yang kemudian dibangun Bawaslu dan juga KPU dalam proses pendistribusian logistik ke daerah-daerah ini. Lalu Pak, sejauh ini ya, bagaimana sih prosesnya pendistribusian? Kita mungkin hitung dari pusat dulu ke pintu masuk Kota Ambon ini. Bawaslu mengawasi logistik ya, mulai dari hulu sampai ke hilir, mulai dari perancangan surat suara itu diawasi oleh Bawaslu RI, lalu kemudian kami bersama Bawaslu Kabupaten Kota mengawasi pencetakan dan pengepakan sampai distribusi ke Ambon dan beberapa ibu kota kabupaten. Jadi memang distribusi ini menjadi, pencetakan dan distribusinya menjadi satu paket yang dikerjakan oleh perusahaan percetakan yang menang lewat tender dilakukan oleh KPU. Kami mengawasi dari situ sampai tiba di ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten. Pendistribusian kemarin itu kan memang ada 2 tujuan ya. Pertama, untuk beberapa kabupaten yang di sekitar kota Ambon itu ditransitkan di Ambon. Setelah itu baru dilanjutkan ke Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian barat, Kepulauan Tanimbar, Maluku Barat Daya, Aru. Sementara untuk kabupaten yang tersendiri misalnya Maluku Tenggara dan Kota Tual itu langsung ke Kota Tual. Dan sejauh ini memang distribusinya sesuai dengan jadwal. Mungkin ada beberapa yang terlambat dalam tanda kutip, karena kalau dibilang terlambat dari timeline juga tidak, tapi terlambat dalam artian misalnya hari ini Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pelipatan semua surat suara kecuali surat suara DPD, karena surat suara DPD-nya belum sampai ke Maluku Tenggara. Mereka menunggu sampai masuk lalu di sortir dan dilipat. Baik. Kemarin ada kejadian ketika proses pengiriman yang tidak diketahui oleh Bawaslu dan KPU? Sebenarnya itu tidak masalah, karena memang tender ini kan mulai dari pencetakan sampai pada pendistribusian. Dalam perjanjian yang saya ketahui, KPU itu bertanggung jawab kepada logistik itu ketika itu sudah sampai ke halaman gudang. Jadi segala sesuatu yang timbul dari proses pencetakan sampai distribusi itu menjadi tanggung jawab dari pihak ketiga. Tapi Bawaslu, karena memang diberi amanah untuk melaksanakan pengawasan, kami melakukan pengawasan sampai mulai dari pencetakan, distribusi sampai tiba di gudang, kemudian gudang dipindahkan ke gudang kabupaten masing-masing. Jadi mungkin ada komunikasi yang kemarin agak luput ya, tapi itu kita segera perbaiki.
pada pengiriman berikutnya kita sudah berkoordinasi dengan pihak ketiga, sehingga setiap barang itu atau logistik itu dikirim, kami mendapatkan informasinya dan kami begitu ya? Notifikasi dan kami bersama-sama dengan pihak kepolisian menunggu di pelabuhan, lalu selanjutnya bersama-sama dengan KPU dan kepolisian memastikan bahwa distribusinya sesuai dengan aturan, aman, dan tiba dengan tepat waktu di tujuan. Baik, Tribuners, saya mau mengingatkan kembali kalian yang pengen bertanya, boleh langsung saja di kolom komentar. Nanti akan kami bahas dengan Pak Subair di sini, Tribuners. Baik, Pak, dalam prosesnya apakah pengawasan itu ditemukan ada hal-hal seperti terjadi kerusakan terhadap surat suara ataupun logistik lainnya? Ya, kami melakukan pengawasan melekat mulai dari hulu tadi, kemudian di tengahnya ini kan kami melakukan pengawasan melekat pada penyortiran dan pelipatan. Penyortiran ini dilakukan oleh KPU dengan melibatkan komunitas-komunitas di situ. Biasanya dibagi atas beberapa kelompok, dan dalam melakukan pengawasan penyortiran itu kami pastikan bahwa pihak yang dilibatkan itu tidak menjadi penyebab terjadinya kerusakan. Jadi misalnya sebelum dilakukan penyortiran dan pelipatan, kami bersama jajaran memastikan bahwa tidak ada orang yang akan melakukan pelipatan itu yang kukunya panjang. Kami periksa sama KPU bersama kepolisian, kami periksa tidak boleh membawa benda tajam ke lokasi pelipatan. Baik. Dan tidak boleh membawa alat-alat komunikasi. Ya. Jadi jika saya ditanya misalnya, apakah kerusakan ini disebabkan oleh cacat produksi di pabriknya atau disebabkan oleh kerusakan pada saat pelipatan, saya pastikan bahwa itu terjadi pada saat produksi. Pada saat produksi ya? Berarti ada temuan ini, boleh dijelaskan dulu terkait dengan temuan tadi? Ya, saya punya beberapa data ya, ini saya lihat di HP saya. Baik. Jadi hari ini sudah ada 3 kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan pelipatan. Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara tadi belum ya? Sudah. Kabupaten MBD, Maluku Barat. MBD, Seram Barat, sama Buru. Iya. Oke. Itu laporan terakhir yang sampai kami. Saya tidak tahu update-nya untuk kabupaten lain. Yang lain. Baik. Nah, memang banyak ditemukan bukan pelanggaran ya, ditemukan surat suara yang rusak. Misalnya untuk Buru, ya. Untuk Buru ini surat suara presiden itu terdapat 62 surat suara yang rusak dari jumlah 97.707. Ya. Sehingga jumlah kekurangannya itu 9. Jadi ada kekurangan 9 surat suara untuk surat suara presiden di Kabupaten Buru. Surat suara DPD yang rusak 12, sehingga karena yang dikirimnya lebih, ada kelebihan 391, sehingga untuk DPD tidak bermasalah. Nah, agak banyak itu surat suara DPR yang rusak, yang ditemukan rusak itu 586. Kekurangannya 2057. Itu di mana? Ketiga kabupaten atau? Di Kabupaten Buru saja. Buru saja. Buru saja. Bagaimana dengan kabupaten lain? Untuk SBB ya. SBB ini untuk presiden ya. Ini agak ini. Surat suara kurang untuk DPR RI 556. Ini surat suara kurang karena yang rusak 116, sehingga dengan demikian berarti ada kekurangan jumlah surat suara yang dikirim oleh perusahaan. Oke. Jadi totalnya tadi yang 400-an itu sudah termasuk yang rusak tadi. Tiap kabupaten kota kan beda-beda nih. Iya. Ya.
Jadi kita kalau diminta untuk menyampaikan datanya, berarti kita harus melihatnya secara detail karena kita betul. bicara tentang data seperti itu ya. Tentang Mungkin data. kami akan update lagi ya Pak ya, karena baru saat ini yang diupdate terkait dengan temuan yaitu 3 kabupaten tadi yang disebutkan oleh Pak Zubair. Ya sebenarnya kalau di RI kemarin pada saat konferensi pers menyampaikan bahwa ada sekitar 32% dari total kabupaten kota di Indonesia yang melaporkan adanya kerusakan surat suara. Maka untuk Maluku saya katakan ada 100%. 100%, kenapa segitu yakinnya Karena, ada 100%? karena laporannya kan masuk Laporannya tiap hari. masuk tiap Setiap hari kabupaten kota mengupdate pengawasan pelipatan dan ditemukan bahwa di semua kabupaten kota itu ada terjadi kerusakan surat suara. Entah karena dia sobek atau dia berlubang atau terkena mungkin percikan tinta, ada tanda-tanda khusus yang dalam peraturan KPU itu termasuk sebagai surat suara yang rusak. Karena surat suara yang ada tanda-tanda khusus itu kan tidak dianggap tidak sah. Itu kami temukan di 11 kabupaten kota. Ya. Tapi bagi saya itu tidak masalah karena kan memang ada space yang diberikan kepada penyelenggara untuk mengganti atau memenuhi kekurangan surat suara yang rusak. Baik. Baik, oke. Kalau dari analisanya ya Pak, atau dari evaluasi setelah menemukan adanya temuan-temuan kerusakan kertas suara tadi ya, surat suara tadi, apa yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi? Salah komunikasi kah atau human error dan segala macamnya? Ya, agak susah sih ya memberikan penilaian terhadap penyebabnya. Tadi saya katakan, saya pastikan bahwa penyebabnya itu bukan pada saat pelipatan, tapi itu terjadi pada saat pengepakan di pabrik. Saya pernah melakukan pengawasan langsung di perusahaan yang mencetak. Saya tidak bicara soal yang rusak tadi, tapi soal penjumlahan. Saya melihat memang penjumlahannya kan dilakukan secara manual dan dilakukan oleh satu orang. Pada saat itu saya melakukan pengawasan di tanggal 29 sampai tanggal 31. Jadi perusahaan pemenang tender itu mempekerjakan karyawan itu sampai pada tahun baru loh, tanpa ada istirahat atau libur. Karena memang ini kan dikejar waktu. Betul. Sampai hari ini saya pikir juga mereka masih melakukan pekerjaan. Dan itu di pabrik itu tidak pernah istirahat selama 24 jam. Memang ada shift-shiftan. Tapi dalam kondisi bekerja seperti itu, saya pikir human error itu biasa, manusiawi. Ya. Dan saya yakin keadaan ini memang sudah diantisipasi. Ada banyak waktu atau ada cukup waktu untuk perusahaan melakukan pencetakan atas surat suara yang kurang karena rusak atau karena kurang dalam jumlah pengiriman. Dan kita harap itu tidak menjadi masalah. Meskipun memang salah satu fokus pengawasan Bawaslu dalam distribusi logistik adalah memastikan tepat jumlah. Tapi kan kita dalam melakukan pengawasan itu kan tidak bisa ikut mendampingi dalam hal misalnya pengepakan dan sebagainya kan. Jadi ya ini yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan, dan kami selalu melakukan himbauan kepada KPU untuk segera melengkapi atau mencukupi surat suara yang kurang. Kami instruksikan kabupaten kota agar setiap temuan terhadap kekurangan logistik itu segera disampaikan ke KPU secara resmi, secara formal, agar KPU juga secara berjenjang melakukan permintaan ke perusahaan pencetakan untuk segera mengganti. Baik, bertugas sebagai penyelenggara pemilu tentunya gandengan dengan KPU ya sejauh ini, khususnya dalam perihal pendistribusian logistik pemilu 2024 ke 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku. Seperti apa sih
Ya, sebenarnya kami, Bawaslu dan KPU itu adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu disebutkan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3. Dan ketiganya adalah satu kesatuan fungsi, Bawaslu, KPU, DKPP. Nah, dengan amanat undang-undang seperti itu, saya pikir Bawaslu dan KPU harus menjadi satu kesatuan yang memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu berjalan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dipercaya oleh publik. Meskipun pada satu titik kami harus memposisikan diri sebagai pengawas yang tentu saja terpisah secara fungsional dengan penyelenggara teknis, dalam hal ini KPU. Nah, yang dalam hal logistik pun seperti itu. Kami dari awal selalu melakukan koordinasi, komunikasi di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, untuk memastikan bahwa pencetakan, distribusi, kemudian pelipatan, dan nanti distribusi lagi, itu berjalan sesuai dengan aturan, tepat waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah. Itu kami selalu lakukan. Dalam hal misalnya kekurangan tadi, karena gerobek atau karena rusak atau karena kekurangan pengiriman dari perusahaan, kami memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota untuk segera berkoordinasi dengan resmi tentu saja ya, bersurat dengan hasil pengawasan kita sampaikan hal-hal yang kami temukan ke KPU untuk segera ditindaklanjuti. Mungkin yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait dengan distribusi logistik dari ibu kota kabupaten sampai ke TPS. Karena sesungguhnya tantangan kita di Maluku ini kan bukan distribusi dari perusahaan di Jawa sana ke Maluku atau ke ibu kota kabupaten. Itu tidak seberapa. Tantangan terbesar kita adalah mendistribusikan logistik ini, surat suara dan alat pendukungnya, sampai ke TPS. Itu tidak gampang. Karena kebanyakan ibu kota kecamatan itu terpisah dengan ibu kota kabupaten secara pulau. Ibu kota desa terpisah dengan ibu kota kecamatan. TPS pun terpisah dengan desa di dusun-dusun. Dan hampir semua tempat di Maluku yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan reguler. Itu harus dengan kendaraan khusus. Ya kan? Sehingga pertama pasti biayanya besar. Kalau transportasi reguler mungkin masih bisa kita biayai, tapi kalau sudah khusus maka itu butuh biaya besar. Baik. Terkait dengan perjalanan distribusi logistik ke daerah yang membutuhkan kendaraan khusus tadi, yang unik di Maluku apa sih? Ada dua sih yang unik di Maluku ya. Pertama soal distribusi laut itu, ya kan, sehingga kita tidak cukup misalnya mengandalkan alat transportasi milik masyarakat untuk kita sewa. KPU tidak bisa mengandalkan itu. Harus ada intervensi misalnya dari pemerintah daerah yang punya alat transportasi yang cukup besar, dari kepolisian, dari angkatan bersenjata atau TNI kan, kemudian dari misalnya Bakamla dan sebagainya. Semua sumber daya menurut saya harus kita rangkum untuk memastikan bahwa distribusi yang akan melewati jalan-jalan ekstrim itu bisa dilakukan. Di pegunungan, misalnya di Manusela, Kecamatan Maluku Tengah, ada kan beberapa desa di sana di puncak itu kan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan kaki sekitar 3 hari 3 malam. Betul. Ya kan, itu unik. Dan itu tidak bisa lagi kita mengharapkan motor, mobil, karena itu hanya bisa dijangkau dengan jalan kaki. Nah, di sana masyarakat menyediakan jasa untuk melakukan pemikulan logistik itu sudah disiapkan begitu ya, petugas lapangan? Bukan disiapkan karena memang sudah ada. Cuma yang perlu dilakukan adalah disiapkan anggarannya. Bawaslu pun mengalami hal yang sama dengan KPU nantinya, karena misalnya untuk standar transportasi normal ya, kita dari satu kecamatan ke desa itu kan biasanya menggunakan SBM ya, atau SBU Kementerian Keuangan ya, yang
biasanya dihitung secara merata 150.000. Sementara ada tarif-tarifnya ya. Sementara di kita itu tidak bisa 150.000. Setahu saya misalnya dalam kajian kami rapat, hanya Kabupaten Aru yang hari ini sudah punya perda terkait dengan entah perda atau apa ya, terkait dengan satuan biaya perjalanan yang diterapkan di situ. Di kabupaten lain masih menggunakan SBM. Oke, berarti itu tantangan-tantangannya Ya, Pak ya? tantangannya. Nanti mungkin saya sampaikan ke Tribuners ya. Kami pun akan melakukan siaran pers atau konferensi pers, secara resmi terkait dengan hasil pengawasan Bawaslu dalam hal pengadaan dan distribusi logistik dalam beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari ke depan. Berarti kami sudah bisa mengutip dong, tapi kami sudah bisa mengutip ya beberapa yang tadi disampaikan oleh Pak Sibair tadi. Oke Pak, di samping dari tantangan-tantangan tadi ya, komitmen Bawaslu dalam mengawal pendistribusian logistik ke berbagai daerah yang ada di Provinsi Maluku ini seperti apa? Yang pertama, yang terpenting adalah koordinasi. Jadi kami selalu berkoordinasi terutama dengan KPU, karena tanggung jawab distribusi ini kan tanggung jawabnya di KPU. Kami selalu memitigasi dengan melakukan himbauan agar surat suara itu didistribusikan tepat waktu. Beberapa wilayah yang kami petakan sebagai wilayah ekstrim, kami rekomendasikan untuk didistribusikan lebih awal. Jadi ada misalnya tadi untuk Kabupaten Aru, untuk Kabupaten di Maluku Tengah itu, kita merekomendasikan ada space waktu yang dimajukan 3 hari dari jadwal yang seharusnya. Nanti akan kami sampaikan juga secara resmi ke KPU melalui kabupaten kota. Dan mungkin yang kedua adalah koordinasi antara semua stakeholder di daerah. Ya, kita tahu tadi pemerintah daerah di setiap kabupaten kota itu hampir semuanya memiliki kendaraan yang bisa beroperasi di daerah cuaca ekstrim. Sementara punya masyarakat biasa mungkin tidak. Atau mungkin juga ada perusahaan-perusahaan pelayaran yang bisa digunakan seperti tahun 2019. Saya percaya bahwa kita sudah punya pengalaman yang cukup baik. Meskipun memang tantangannya untuk 2024 ini adalah informasinya, kita melakukan pemilu yang bertepatan dengan cuaca ekstrim di Maluku. Itu masalahnya. Februari. Ini yang membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya ya? Bisa jadi. Itu bisa jadi yang membedakan. Pada tahun 2019 pun ketika kita mendistribusikan logistik ke daerah-daerah terjauh itu, kita mampu mendistribusikannya secara tepat waktu, meskipun memang ada yang sedikit terlambat ya. Ada juga yang salah sasaran. Dan itu yang selalu kami tekankan ke jajaran kami di kabupaten kota, agar dalam pengawasan pelipatan dipastikan agar distribusinya jangan sampai salah sasaran. Karena kesalahan pengiriman logistik, surat suara terutama, dari dapil A, dapil 1 ke dapil yang lain, itu konsekuensinya sangat besar. Pertama, pasti kita akan menunda pelaksanaan pemilu di situ. Karena tidak bisa serta-merta ditukar ya. Sementara ada lagi jalan proses pemilihannya. Pasti ditunda pemilunya, entah beberapa hari, karena kan harus ditukar. Kalau bertukarnya dengan kecamatan yang jauh kan agak susah. Ditambah lagi yang kedua, pasti ada konsekuensi anggaran yang membengkak. Karena moda transportasi kita untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan transportasi reguler, itu biayanya kan sangat besar. Baik. Kalau di pemilihan kepala daerah mungkin kita bisa mengantisipasi dengan perencanaan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Tapi kekhawatiran kita adalah jika anggaran dari pusat ini kan melihat Maluku secara kontinental, itu kan akan bermasalah nantinya.
Oke, kita sama-sama ya berharap, berdoa begitu ya agar proses pendistribusian ini sesuai dengan jadwal, kemudian tepat sasaran dan tidak ada meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap surat suara maupun kotak suara dan logistik lainnya seperti itu. Baik Pak, sebagai kalimat penutup terkait dengan tema kita hari ini, apa yang pengen disampaikan ke Tribuners juga? Ya, kita dalam mengawasi pendistribusian logistik ini memang telah memetakan wilayah-wilayah yang ekstrim untuk dijangkau, dan mudah-mudahan dengan pemetaan lebih awal itu adalah upaya memitigasi potensi surat suara ini tidak terkirim tepat waktu atau surat suara dalam pengirimannya mengalami kerusakan. Dan saya percaya bahwa kami, KPU terutama sebagai penyelenggara teknis, itu sudah terlatih menghadapi situasi seperti ini. Mungkin tadi tantangan kita akan lebih bertambah karena cuaca ekstrim, tapi saya percaya dengan kerjasama semua pihak, kolaborasi semua pihak, terutama kolaborasi antara KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, kepolisian, dan TNI, yang serta semua lembaga yang memiliki moda transportasi yang bisa digunakan, masalah distribusi ini bisa kita selesaikan. Yang terpenting menurut saya adalah KPU harus berhati-hati, harus teliti dalam melakukan penyortiran dan pelipatan, agar jangan sampai kesulitan distribusi logistik dari kabupaten ke TPS itu bertambah rumit dan bertambah sulit karena kesalahan pendistribusian. Jadi cukuplah tantangan kita dengan kesulitan transportasi cuaca saja. Jangan lagi tambah-tambah ya. Human error diminimalisir, Tribuners. Baik, demikian obrolan kami ya Tribuners dengan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Pak Zubair. Semoga ini menjadi data kami juga dan modal kami untuk sama-sama mengawal proses menjelang pemilu 2024 ini, Tribuners. Sekali lagi terima kasih Pak Zubair sudah menghadiri undangan kami di Tribun Bastory. Nanti akan kami update lagi seperti apa temuan terbaru dari Bawaslu terkait dengan pendistribusian logistik pemilu 2024 di 11 kabupaten di Provinsi Maluku. Demikian saya Ajeng Hatalia dan narasumber kami Pak Zubair, kami pamit. Selamat sore, selamat menjalankan rutinitasnya kembali. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.